Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan sedikit mereview ya seputar update terbaru dari HP Redmi Note 8, yaitu update ke Android 11 MIUI 12 Global. Ini yang saya review adalah ROM global ya, versi MIUI 12.0.2.0 RCOMIXM. Jadi ini adalah ROM globalnya. Untuk ROM yang lain kemungkinan ya reviewnya nggak sama nanti ya. Jadi ROM global ini akan saya review apa saja fitur-fiturnya yang ada di Android 11 MIUI 12 ini, termasuk fitur apa saja yang ditambahkan maupun fitur apa saja yang dikurangi ya. Jadi update kali ini ada fitur yang ditambahkan dan ada fitur yang hilang, dikurangi. Apa saja itu, simak saja videonya sampai selesai. Jadi ada beberapa fitur yang ditambahkan di update Android 11 ini. Salah satunya adalah bar gestur ala iOS ya. Jadi kalau kalian menggunakan gestur, nah di sini ada tambahan bar gestur seperti ini ya. Jadi kalau kalian ada aplikasi yang terbuka di background seperti ini ya, misal ada Home, File Manager, kalian bisa mengaksesnya lewat bar gestur seperti ini dengan cara tab gini, tahan, kemudian geser ke kanan, atau bisa juga geser ke kiri ya. Kalau geser ke kiri mentok berarti yang sebelah kiri nggak ada aplikasi, gesernya ke kanan. Nah seperti ini ya, fungsinya seperti itu. Bar gestur ini bisa diaktifkan kalau kalian mengaktifkan settingan gestur ya. Settingan gestur sekarang ada di menu settings, kemudian home screen ya, bukan di additional setting lagi. Tapi di home screen gini, di sini ada sistem navigation. Nah, kalian pilih yang gestur. Nanti bar gesturnya ini akan muncul. Bar gesturnya ini pun bisa disembunyikan atau dihilangkan ya. Kalau memang kalian pengguna gestur tapi merasa terganggu dengan bar gestur seperti ini, bisa kalian on kan hide full screen indicator. Kalian on kan gini, not now, maka akan tersembunyi seperti ini ya. Gak ada bar gestur lagi. Kalau kalian off kan seperti ini, dia akan muncul lagi. Ini transisinya di Android 11 ini memang agak lag ya, agak lemot. Ini mungkin perlu penyesuaian lagi ya, perlu dipakai beberapa hari baru bisa menyesuaikan ini. Kemudian ada lagi yang ditambahkan, yaitu kalian bisa cari di settings, kemudian di connection and sharing, tab di portable hotspot, kemudian setup portable hotspot. Nah di sini ada tambahan menu lagi, yaitu Hide It SSID. Jadi kalian bisa menyembunyikan hotspot ya, nama hotspot kalian, misal Redmi Note 8 kalian pakai buat pakai hotspot ya. Nah, nama SSID-nya kalian bisa on kan gini, maka nanti WiFi atau hotspot Redmi Note 8 ini nggak akan terlihat oleh pengguna lain ya, akan tersembunyi ya. Kemudian fitur lain yang ditambahkan di update Android 11 ini bisa kalian buka di home screen tadi, home screen. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada recent, ada range items in recent. Jadi di sini recent apps di sini bisa kalian ubah tampilannya menjadi horizontal. Kalau horizontal seperti ini recent apps-nya ya, samping kanan samping kiri. Tapi kalau vertikal seperti biasa, scrollnya ke atas atau ke bawah. Oke, itu tambahan fitur baru di update Android 11 MIUI 12 Redmi Note 8 Global. Kemudian ada tambahan lagi dari sisi kamera. Sebenarnya ini nggak begitu penting ya tambahannya ya. Kalian bisa buka kamera, kemudian kalian klik more. Nah di sini di fitur more ini ada pengaturan untuk mengubah tampilannya ya. Di bulatan 4 ini, di atas ini, tampilan more-nya seperti ini ya. Cuma mengubah tampilannya saja sih ya, untuk fungsinya masih tetap sama saja. Untuk perubahan di kamera sepertinya cuma itu saja sih ya. Oke, mungkin itu saja yang ditambahkan yang bisa saya temukan ya di update Android 11 kali ini. Dan sekarang lanjut ke fitur apa saja yang dikurangi, yang hilang, yang di Android 10 itu ada, di Android 11 nya malah nggak ada. Yang pertama adalah fitur split screen. Jadi split screen biasanya kan kalau kalian mau mengakses split screen kan kalian masuk ke recent app seperti ini ya. Jadi sekarang sudah nggak bisa lagi. Kalau kalian tahan aplikasinya seperti ini, maka akan masuk ke setelan aplikasi tersebut ya. Jadi nggak bisa ditahan lagi sekarang. Nah
secara otomatis kita berarti nggak bisa mengakses menu-menu di sampingnya ya. Biasanya kalau ditahan itu ada menu lock, ada menu split screen, ada menu floating windows, ada menu ke setelan lebih lanjut. Biasanya seperti itu ya. Nah, di update kali ini itu nggak ada. Untuk developer Xiaomi sepertinya memang sengaja menghilangkan fitur tersebut untuk lebih mengoptimalkan kinerja Android 11 di Redmi Note 8 ini, khususnya di ROM global ya. Nah, untuk floating windows sendiri bisa kalian akses dari control center ini ya. Jadi kalau kalian buka control center, di sini ada toggle untuk floating windows. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan floating windows, tinggal kalian masuk ke aplikasinya. Misal file manager ini ya, kalian buka control center, kalian tap saja pada floating windows. Nah, nanti aplikasinya file manager ini akan melayang seperti ini. Dan nggak semua aplikasi mendukung floating windows seperti ini ya. Kemudian satu lagi untuk akses split screen sepertinya saat ini belum bisa ya, belum ada caranya. Mungkin bisa pakai aplikasi kali ya. Soalnya kalau di ROM betanya itu bisa diakses dari button and shortcuts ya, di additional settings, kemudian button shortcuts. Nah, di sini nggak ada menu untuk split screen, jadinya memang nggak bisa untuk ROM global ini. Nggak ada pilihan untuk split screen, jadi solusinya mungkin bisa pakai aplikasi split screen. Kemudian ada lagi yang dihilangkan yaitu tampilan control center atau menu control center. Menu control center di Android 11, MIUI 12 atau mungkin MIUI 12.5 itu bisa diakses di settings, kemudian di ini notification and control center ya. Namanya notification and control center. Berarti di dalamnya ada control center ya. Ketika kalian buka ini, di sini control centernya disembunyikan, nggak kelihatan dari sini ya. Entah kenapa ini yang saya baca-baca lagi, yang saya tahu juga infonya itu juga kenapa nggak ditampilkan ini untuk mengoptimasi kinerja dari Android 11-nya. Sementara ini dihilangkan dulu ya, mungkin nunggu update selanjutnya. Kalau developer Xiaomi benar-benar sudah menemukan bumbu yang tepat buat update Android 11 ini, mungkin akan dimunculkan lagi. Tapi kalian masih bisa mengakses control center kok ya. Jadi di settings, di atas ini kan ada pencarian ya, search settings. Nah, kalian bisa ketik control center atau pusat kontrol ya, control center. Kalau pakai bahasa Indonesia pusat kontrol ya. Di sini ada control center. Style ada control center. Kalian bisa buka yang control center style. Nah, di sini bisa kalian pilih yang new version atau old version. Jadi menu control centernya bisa diakses dari pencarian di setting ini atau setelan ya. Kemudian apalagi yang dihilangkan di update Android 11 Redmi Note 8 ini? Enggak cuma Redmi Note 8 sih ya. Update Android 11 itu kita nggak bisa lagi mengakses folder data, folder OBB. Jadi kalau kalian buka file manager seperti ini di internal storage, kalian buka Android data, di sini ada tulisan the contents of this folder cannot be displayed due to Android 11 restriction. Jadi ini update Android 11 itu memproteksi file-file yang ada di folder data Android ini ya. Di Android OBB juga nggak bisa diakses ya, view in files. Jadi kalian bisanya kalau view in files, kalau diakses dari sini sih bisa sih Android, kemudian data di sini bisa kelihatan. Cuma aksesnya masih dibatasi, ada beberapa yang nggak bisa copy paste file di folder ini ya. Ada caranya, tipsnya buat bisa mengakses folder data dan OBB Android 11 ini ya sebenarnya. Silahkan kalian cek saja di YouTube. Mungkin next video akan saya berikan tipsnya buat akses file data Android ini ya di Android 11. Oke, jadi itu nggak cuma Xiaomi saja, nggak cuma Redmi Note 8 saja, tapi semua HP yang sudah update ke Android 11. Jadi untuk file atau folder data OBB di Androidnya ini dibatasi, diproteksi, nggak bisa dilihat. Jadi di sini saya sudah berhasil melakukan throttling test ya, pakai aplikasi CPU throttling test. Jadi pengetesan pertama dapatnya segini sih ya, lumayan agak stabil, lumayan stabil lah ya. CPU throttle rate-nya di 73%. Kemudian pengujian kedua dapatnya segini, ini lebih kurang stabil malahan ya. Kemudian untuk Antutu benchmark-nya pakai yang versi 9, dapatnya 196 ribuan ya. Detailnya seperti ini. Kemudian ketika saya coba akses update terbaru ini Android 11 ini memang agak nge-lag sih ya.
Ya mungkin saja ini perlu penyesuaian dulu ya, karena update Android 11 mungkin bisa dipakai beberapa hari dulu ya. Oke, mungkin seperti itu saja dulu ya yang bisa saya review untuk update Android 11 MIUI 12 Global Redmi Note 8 ini ya. Sekali lagi, ini adalah ROM global. Bisa saja di ROM Indonesia nanti reviewnya beda dari ROM global ini ya. Mudah-mudahan untuk ROM Indonesianya nanti bisa lebih stabil lagi ya daripada ROM global ini, mudah-mudahan saja. Dan yang sudah terlanjur update ke Android 11 kurang nyaman, ada beberapa kekurangan tadi, mungkin kalian bisa sabar menunggu update selanjutnya ya. Atau mungkin kalian bisa downgrade lagi ke Android 10, terserah juga. Kalau mau downgrade ini wajib pakai PC lewat Mi Flash Tool ya, UPL dulu baru bisa downgrade ya. Selain itu yang tanpa PC sepertinya belum bisa. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.